Shalom, teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini saya rindu membawa renungan untuk kita semua. Renungan kita pada hari ini yang terdapat dalam kitab 2 Tawarik pasal 34 ayat yang ke-33 yang berbunyi demikian. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan, Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia, mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Sudah berapa lama kita mengikut Kristus? Banyak orang yang sekalipun sudah lama menjadi Kristen tak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Perhatikan, Alkitab menyatakan bahwa Yosia menjadi raja saat itu masih berusia belia, yaitu 8 tahun. Yosia masih kanak-kanak saat menjabat sebagai raja. Nama Yosia dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan yang menyembuhkan. Tentang Yosia ini adalah Alkitab menyatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, tahun ke-8 dari pemerintahannya berarti saat Yosia menginjak usia 16 tahun atau usia remaja, usia transisi atau masa pemeliharaan antara masa anak dan masa dewasa, disebut pula usia rawan, di mana seorang sedang mencari jati diri. Sekalipun masih tergolong remaja, Yosia mau belajar dan sejarah masa lalu dengan mengikuti kebiasaan hidup bapa leluhurnya atau Raja Daud untuk hidup takut akan Tuhan. Tidak seperti raja-raja lainnya yang cenderung hidup menyimpang dan berlaku jahat di mata Tuhan. Apa yang ditunjukkan Yosia ini seharusnya menginspirasi anak-anak muda Kristen. Sebagai orang muda, Yosia pasti mempunyai banyak keinginan dalam hidupnya, apalagi kedudukannya sebagai raja atau punya segalanya dalam hidupnya. Tentulah Yosia sangat disibukkan dengan tugas-tugas protokoler kerajaan atau agenda gereja yang sangat padat. Meski demikian, ia tetap mengutamakan hal yang terpenting dalam hidup ini, yaitu mencari Tuhan. Kata mencari berarti ada sesuatu upaya, usaha, kemauan, dan komitmen untuk menemukan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. 4 tahun kemudian saat Yosia berumur 20 tahun, ia melakukan pembaharuan rohani di seluruh tanah Israel, menyucikan Yehuda dan Yerusalem dengan merobohkan patung-patung dan mezbah penyembahan berhala, yang kemudian diikuti dengan perbaikan bait Tuhan. Teman-teman boleh membaca 2 Raja-Raja pasal 22 ayat ke-3 sampai yang ke-7, di situ lebih jelas. Semua perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan ia singkirkan. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh pasti mengalami pertolongannya. Amin. Buat renungan kita pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.